Eh, di samping itu, Bapak Ibu, kita juga menyampaikan bahwa kami juga sudah melakukan vaksin untuk semua guru dan karyawan. 100% kami sudah vaksin, tinggal 2 guru, ya Pak Mr. Adit sama 1 pekarya kami yang tinggal 1 kali lagi untuk tahap dosis yang keduanya. Itu sehingga sudah memenuhi syarat untuk tenaga tendik dan non-kependidikan sudah dilakukan vaksin. Lalu juga saya juga merasa bahagia karena orang tua sangat korporat dengan sekolah di dalam menghantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan vaksin sebagaimana anjuran pemerintah usia 12 sampai 17 tahun. Ini kemarin makanya kami mendata ke orang tua melalui Google Form atau mungkin wali kelas juga menanyakan siapa saja putra-putri Bapak Ibu yang sudah dan yang belum divaksin. Dan kami kemarin juga sudah menyediakan atau memfasilitasi informasi-informasi yang terkait dengan vaksin. Termasuk kerjasama sekolah yang dilakukan dengan Puskesmas Wandas untuk melakukan vaksin untuk siswa. Di mana kemarin memang karena sempat tertunda gitu ya Bapak Ibu pelaksanaan karena memang stok vaksinnya terbatas sempat tertunda, namun pada akhirnya bisa direalisasikan, dilaksanakan di Bidan Vera. Dan memang tidak banyak gitu ya karena saya lihat anak-anak Bapak Ibu sudah mengantarkan mencari vaksin di lokasi-lokasi vaksin yang ada di Kerawang, bahkan ada yang saya dengar sampai harus berjuang sampai ke Jakarta untuk mendapatkan vaksin. Luar biasa banget itu ya. Jadi saya merasa bagaimana orang tua sangat peduli dengan kesehatan putra-putrinya, di mana ini juga pasti akan mendukung program sekolah atau program pemerintah juga. Karena kalau putra-putri Bapak Ibu belum divaksin, itu pasti akan menjadi salah satu kondisi yang tidak memungkinkan anak-anak untuk dihadirkan ke sekolah. Nah, bicara tentang bagaimana nanti sistem dengan pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu, kami sudah menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini kita lakukan bertahap ya Bapak Ibu, jadi tidak mungkin sekaligus. Dari hasil Google Form yang kemarin sudah Bapak Ibu isi tentang kesiapan tatap muka terbatas, saya sudah merekap mendapatkan data bahwa 84% dari orang tua sebanyak 180 siswa ini 84% orang tua setuju untuk menghadirkan putra-putrinya di sekolah. Terima kasih atas kepercayaan orang tua kepada sekolah dengan sudah memberikan izinnya kepada sekolah untuk menghadirkan putra-putrinya ke sekolah. Meskipun ini juga tetap kita akan lakukan prokes yang sangat ketat untuk anak-anak, Bapak Ibu guru, semua orang yang hadir warga di sekolah, supaya jangan sampai terjadi amit-amit nanti ada sampai terpapar dan sebagainya. Kita sudah siapkan itu, makanya kita sudah ada kerjasama MOU dengan Rumah Sakit Wismaya, kemudian juga dengan Puskesmas Wandas, itu kaitannya dengan kondisi-kondisi apabila sampai ditemukan siswa terpapar atau guru terpapar di sekolah pada saat KPM seperti itu. Kemudian hal-hal yang lainnya yang akan nanti kami jelaskan di sini nanti secara teknis Bu Erna akan menjelaskan karena kami sudah menetapkan 50% dari siswa yang orang tua yang sudah menyetujui dari 84% itu setengahnya nanti kita akan buat dalam satu kelas itu maksimal kita akan berikan sekitar 15 orang siswa gitu ya, dan itu nanti bergiliran. Jadi kemungkinan bisa jadi anak-anak itu 1 bulan mungkin dia belajarnya bisa jadi 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali mereka nanti akan datang ke sekolah. Jadi tidak setiap hari karena komitmen dengan unit TK, SD dan SMA karena kita dalam satu kompleks di mana kita mencegah adanya kerumunan ya. Biasanya hiporia ya kalau misalkan anak-anak sudah ketemu dalam nggak ketemu dengan temannya, dengan gurunya itu nanti mereka pasti akan kekhawatiran kita mereka akan bergerombol sehingga social distancing-nya tidak terjaga. Ini kan juga mungkin papa mamanya yang dalamnya kayak ketemu sama teman-teman sama orang tua murid juga bisa jadi nanti terjadi hal tersebut. Itu sebabnya maka kompleks kami menyiasati dengan cara ada pembagian hari belajar antara TK, SD, SMP, dan SMA, Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putrinya ada di SMP, SMA, SD, ataupun bahkan di TK, itu nanti akan ada jadwal belajarnya. Kebetulan untuk SMP itu kita sepakatinya hari belajarnya adalah hari Selasa dan Jumat. Gitu ya. Selasa dan Jumat, untuk anak-anak yang 50% itu akan dihadirkan ke sekolah.
Nah, sisanya bagaimana, Bu Siska? Gitu ya, mungkin Bapak Ibu bertanya begitu. Sisanya mereka nanti tetap belajar atau PJJ di rumah masing-masing, gitu ya. Sedangkan yang di sekolah, mereka akan belajar dengan guru, dengan pendampingan guru. Sedangkan yang di sekolah, di rumah, mereka juga tetap melaksanakan PJJ dengan guru dengan melalui Zoom Meet, gitu ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Semoga ini bisa memfasilitasi anak, khususnya untuk anak-anak kita yang khusus ya Bapak Ibu, dalam arti tidak semua anak punya gaya belajar yang sama gitu ya. Mereka ada yang memang ini anak saya kalau nggak head to head sama gurunya nggak bakal ngerti deh Mem gitu. Ini anak kalau nggak didampingi gurunya pasti anaknya pikirannya kemana-mana atau terdistrak dengan HP atau mungkin di rumah suasana belajar tidak mendukung atau jaringannya dan sebagainya. Nah itu kita mencoba memprioritaskan untuk anak-anak seperti itu gitu ya. Tapi tentu saja anak-anak yang dihadirkan ke sekolah adalah anak-anak yang satu mendapatkan izin dari Bapak Ibu. Itu yang paling penting Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu tidak sebagai orang tua tidak mengizinkan, maka sekolah juga tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memaksa anak untuk sekolah. Jadi yang paling penting adalah izin atau izin dari orang tua gitu ya, mengizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, sebetulnya syarat kedua ini tidak menjadi persyaratan oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Oleh Menteri Pendidikan tidak disarankan untuk bahwa anak yang hadir ke sekolah itu harus sudah vaksin. Tapi kami mencoba untuk melihat dari sisi keamanan kita bersama. Maka kami akan memprioritaskan siswa-siswa yang sudah vaksin itu yang dihadirkan ke sekolah, gitu ya. Bagaimana dengan yang belum ya? Yang belum anak-anak nanti sambil menunggu jatah vaksinnya, karena saya lihat datanya memang ada anak-anak yang memang belum 12 tahun, genap 12 tahun, sehingga belum bisa divaksin, atau untuk anak-anak yang memang belum 3 bulan setelah pasca terpapar gitu ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa, mereka tetap belajar aja di rumah sambil menunggu mereka mendapatkan jatah untuk vaksin. Ya, untuk itu kami mohon kerjasama dari orang tua, karena yang paling tahu kondisi di rumah orang tua ya Bapak Ibu. Kalau memang usianya sudah mencapai 12 tahun dan mau vaksin, silakan untuk mencari informasi vaksin gitu ya. Kalau memang kami nanti dari pihak sekolah juga akan sounding kalau ada info-info vaksin gitu ya ke Bapak Ibu, supaya nanti harapannya bagi yang belum belum dapat vaksin karena usianya belum 12 tahun pada waktu kita sounding vaksin itu bisa difasilitasi. Demikian juga yang setelah terpapar itu bisa melakukan vaksinasi di informasi-informasi yang ada di media sosial atau mungkin dari sekolah, pihak sekolah. Nah, di samping itu Bapak Ibu, hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya ingin saya sampaikan bahwa mulai hari Senin besok anak-anak kita tuh sudah memasuki masa penilaian tengah semester, ya. Namun seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada rapat awal tahun ajaran bahwa tahun ini kita berbeda konsepnya. Konsepnya berbeda di dalam belajar, mana kita sudah menggunakan konsep Merdeka Belajar, di mana anak diberikan kebebasan untuk secara mandiri di dalam mengkonstruk pengetahuannya, pemahamannya tentang belajar. Nah, untuk itu di dalam sistem penilaian tengah semester PTS itu yang biasanya Bapak Ibu terima jadwal anak-anak kapan akan melaksanakan tes tertulis gitu ya secara online. Tapi untuk kali ini di tahun ajaran ini kita tidak melakukan PTS dalam bentuk penilaian asesmen tertulis seperti itu. Namun kami melakukannya dalam bentuk expo atau pameran hasil karya siswa Bapak Ibu. Pameran menampilkan kreativitas siswa, hasil belajar siswa selama 3 bulan, dari bulan Juli, Agustus, September. Jadi kalau dulu Bapak Ibu hanya dapatnya langsung nilai ya Bapak Ibu ya, hasil nilai anak-anak misalnya matematika dapat 80 atau nanti ada rapot pada saat PTS Bapak Ibu bisa melihat capaian belajar anak-anak. Namun kali ini Bapak Ibu nantinya tidak hanya mendapatkan nilai itu hanya sebagai dampak iringan dari proses belajar. Tapi Bapak Ibu akan langsung dapat melihat, benar nggak sih anak saya ini kata gurunya bahasa Inggrisnya sudah oke, jangan-jangan mungkin secara tertulis, tapi dia Bapak Ibu belum pasti, ini belum tahu pasti capaian belajar putra-putri Bapak Ibu seperti apa. Di belajar agama, belajar apa sih Mr. Andik ngajarin apa di agama gitu ya. Atau Mr. Agung di pelajaran seni anak-anak saya diajarin apa ya. Memang kami sudah menyediakan site ya untuk anak-anak, Bapak Ibu bisa melihat di situ hasil karya anak-anak. Namun
bagi kita orang awam kayaknya kita lebih afdol gitu ya, lebih senang kalau bisa melihat langsung nih anak saya bisa mempresentasikan hasil karyanya. Wah, itu pasti buat saya, buat kita sebagai orang tua itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan kalau kita bisa melihat hasil capaian belajar siswa-siswa kita, dan kebanggaan tentu saja karena mungkin tadinya anak-anak kita kalau di rumah suruh ngomong aja nggak mau, Mem, diem aja gitu ya. Tapi begitu nanti Bapak Ibu bisa melihat, menyaksikan mereka presentasi, mereka bercerita tentang proses belajarnya, saya yakin itu akan menjadi buat anak sendiri menjadi rasa kebanggaan, mereka bisa menampilkan ini loh papa mama hasil kerja saya, hasil belajar saya yang bisa saya ceritakan di depan papa mama atau di depan teman-temannya dan Bapak Ibu guru. Nah, momen inilah yang ingin kami sajikan mulai hari Senin di tanggal 20 sampai 27, dan semoga papa mama sudah menerima undangannya karena kami kemarin sudah mengirimkan undangannya. Nah, di sana sudah ada jadwalnya kapan putra-putri Bapak Ibu akan melaksanakan expo ini, atau akan mereka yang akan kebagian untuk presentasi atau bercerita secara online di depan teman-temannya satu kelas, di depan gurunya, di depan Bapak Ibu guru. Ya, ini Bapak Ibu tentu saja memang menjadi kerja berat untuk kerja keras ya untuk anak-anak karena dibiasakan untuk seperti ini yang tadinya harus tes tulis dan sekarang mereka harus menampilkan kinerja mereka dan menceritakan hasil kinerjanya. Dan juga untuk Bapak Ibu guru juga menjadi kerja yang cukup luar biasa juga gitu ya, karena harus menyiapkan untuk anak untuk bisa public speaking-nya seperti apa, menyiapkan mereka supaya nanti pada saat mereka presentasi bisa percaya diri. Dan untuk itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya sungguh-sungguh memohon Bapak Ibu, mengharapkan Bapak Ibu kerjasamanya untuk menghadiri. Ya, sesibuk apapun saya yakin Bapak Ibu masih bisa menyisihkan waktunya untuk hadir melihat sesuai dengan jadwalnya. Kalau mau nonton semuanya sih boleh. Tapi kalau Bu saya nggak ada waktu, tapi Bapak Ibu bisa pilih jadwal pada saat putra-putri Bapak Ibu ada di jam tersebut gitu ya. Jadi misalkan mamanya siapa nih? Mamanya siapa ini ya? Elita misalkan ya. Elita itu nanti di jadwalnya setiap anak itu punya 2 jadwal presentasi Bapak Ibu. Jadi dari 11 mata pelajaran mereka hanya memilih 2 yang akan presentasi. Mereka kerjakan semua proyeknya tapi jatah mereka untuk bisa bercerita atau berpresentasi itu hanya 2 mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu boleh pilih, syukur dua-duanya Bapak Ibu bisa hadir supaya anak-anak juga nanti bangga karena mereka ditonton atau dilihat oleh papa mamanya. Gitu ya. Sekarang teknologi sudah sangat canggih, jadi Bapak Ibu anytime, anywhere bisa langsung akses masuk ke link Zoom-nya, nanti di sana Bapak Ibu bisa melihat sejauh apa sih perkembangan anak-anak saya dalam belajar, sejauh apa sih capaian belajar yang sudah mereka capai. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus satu mindset, satu kerangka berpikir bahwa capaian belajar anak itu bukan semata-mata nilai. Sekali lagi, itu nilai hanya dampak dari atau dampak iringan dari proses belajar. Tapi yang lebih kita kedepankan adalah proses mereka belajar, memahami sesuatu, memperoleh pengetahuan mereka tentang apapun gitu ya. Ya, semoga ini semua nanti bisa membanggakan kita dan semakin membuat Bapak Ibu semakin yakin dengan proses belajar yang sudah kami berikan kepada anak-anak. Saya kemarin melihat salah satu contoh video yang di-share oleh Pak Andit sebagai guru agama. Hasil karya kelas berapa ya Pak Andit kemarin ya? Kelas 8 gitu ya, atau kelas 9, saya lupa. Kelas 8 Regina. Ya, kelas 8. Ya. Bapak Ibu, saya saja yang bukan orang tuanya, saya sampai terharu menangis gitu ya, melihat bagaimana kegiatan karitas siswa itu di dalam mengimplementasikan kepedulian caring for others-nya kepada sesama. Membagikan makanan dan itu dia buat video yang sangat bagus. Dan di situ ada refleksi dari anak yang sangat bagus banget ya. Saya benar-benar saya sampai saya ngomong sama Pak Andit, saya sampai nangis Pak berbismillah gitu ya melihat bagaimana seorang anak-anak kita itu tersentuh kepedulian terhadap sesama. Nah, nilai-nilai atau value ini Bapak Ibu yang kita akan kembangkan dalam diri anak-anak kita. Karena ini nanti yang akan membangun karakter anak-anak kita ke depannya. Seperti itu. Dan itu baru IPA, baru agama. Nanti pasti di mata pelajaran yang lain juga Bapak Ibu akan melihat anak-anak bisa dengan begitu pedenya membacakan, membuat berita, jadi seorang presenter TV. Nah, hal seperti itu yang nanti akan Bapak Ibu lihat pada saat expo. Nah, semoga
pada hari-hari atau jadwal yang sudah ditentukan, Bapak Ibu bisa menghadiri minimal papanya atau mamanya, atau bisa nonton bareng kalau mamanya yang di rumah, bisa nonton bareng sama anak-anak sambil memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga semakin bangga dengan apa yang sudah mereka capai. Karena saya yakin kebanggaan itu nanti akan memotivasi anak-anak di dalam belajar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengawali pertemuan kita hari ini. Silakan nanti menyimak terkait dengan prokes yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan satu lagi, saya lupa, untuk bulan September ini, kita akan prioritaskan dulu minggu depan untuk anak-anak yang sudah vaksin ya. Nanti Miss Erna akan memberikan jadwalannya, siapa saja anak-anak yang akan hadir ke sekolah, berdasarkan Google Form kesetujuan orang tua dan kesiapan vaksin dari siswa itu sendiri. Dan kami mengharapkan hari pertama anak-anak hadir ke sekolah bisa diantar oleh papa atau mamahnya ya. Ya, jadi karena nanti orang tua juga bisa langsung melihat, mengecek ini benar nggak sih Bu Siska bilang katanya sekolah sudah siap dengan sarana prasarana, ada sarana cuci tangan, ada hand sanitizer, ada temperatur suhu di kelasnya sudah. Nah itu Bapak Ibu bisa cek langsung ke sekolah. Sekaligus nanti kami membutuhkan tanda tangan dari Bapak Ibu sekalian sebagai bukti fakta integritas yang dibangun antara orang tua dan siswa. Orang tua menyetujui anak-anaknya, putra-putrinya hadir di sekolah untuk belajar secara terbatas. Jadi nanti Bapak Ibu hari pertama anak-anak sekolah mohon disempatkan untuk mengantar sambil menandatangani fakta integritas tersebut. Karena itu ada dokumen yang sangat penting buat sekolah. Manakala nanti kami disidak atau diinspeksi oleh dari pendidikan atau dari puskesmas, itu kami sudah punya data bahwa orang tua sudah menyetujui putra-putrinya dihadirkan ke sekolah dengan bukti fakta integritas tersebut. Nah, itu saja informasi atau hal-hal yang bisa saya sharing bersama Bapak Ibu. Sekali lagi saya sungguh berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama orang tua yang sangat luar biasa selama ini di dalam membantu tugas kami untuk membimbing anak-anak belajar dari rumah. Dan semoga tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan minggu depan itu benar-benar nanti anak-anak kita juga aman, proses belajar juga lama-lama anak-anak akan bisa sangat membantu mereka. Sehingga harapannya kita semua tetap sehat supaya pada akhirnya kita bisa 100% anak-anak hadir di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, dan waktu saya kembalikan kepada MC kita hari ini. Mangga Miss Elis. Oke, terima kasih Mem Siska. Terima kasih penguatannya ya Bapak Ibu, silakan hadir di Expo hasil belajar anak-anak kita. Mereka kemarin sudah kita bimbing untuk presentasinya, untuk isi materinya. Saya bilang ke mereka itu siapa lagi yang akan promosiin dirimu sendiri hasilmu kalau bukan kamu gitu. Silakan Bapak Ibu untuk melihat anak-anaknya. Bagaimana sih cara presentasi dia? Apa mungkin nanti grogi atau bagaimana? Anak-anak masih dalam proses belajar. Apalagi sekarang masih PTS ya Bapak Ibu. Jadi nanti masih ada masukan sana sini boleh silahkan nanti dibahas di rumah. Kalau anak-anak mungkin nanti ada grogi apa dan lain hal. Sebelum kita masuk ke Miss Erna, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi link absen ya Bapak Ibu yang sudah di-share di chat Zoom. Mungkin nanti saya bilangnya wajib kali ya, biar nanti orang tua mengisi semua karena itu data kami yang akan diinfokan nanti ke baik ke yayasan maupun ke sekolah itu sendiri. Mohon Bapak Ibu nanti diklik aja linknya itu form Google-nya, di chat langsung nanti akan keluar, langsung diisi. Nggak banyak sih, cuman 4 soal saja, hanya nama lengkap, kelas dan lain-lain. Oke deh, itu saja. Langsung saja ke Miss Erna ya, Miss Erna sebagai kurikulum untuk sosialisasi PTMT dan Expo hasil belajar anak. Dipersilakan Miss Erna. Semangat. Ya. Terima kasih Bu Elis atas waktunya. Terima kasih atas semuanya, atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, papa mamah dari orang tua murid kami yang terkasih, sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk bisa hadir untuk sosialisasi TMT atau persiapan TMT kita, tatap muka terbatas, dan juga sosialisasi Expo, demikian juga untuk yang sosialisasi prokes nantinya. Oke, izinkan saya untuk share screen supaya lebih mudah untuk bisa dicermati bersama. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sekali. Oke, ini hal yang pertama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sosialisasi TMT atau kita sebut sebagai tatap muka terbatas. Mengapa terbatas? Karena memang belum semuanya diizinkan untuk masuk, jadi hanya terbatas. Nah, maka dari itu kita pertama kali akan persiapan dulu. Persiapannya dengan acara, dengan uji coba, jadi tidak semua anak akan kita bagi kloter terlebih dahulu, tetapi nanti seperti yang bisa saya sampaikan bahwa nanti prioritas kelas 9 terlebih dahulu yang akan masuk. Nah, saya akan mulai. Teknis pelaksananya adalah seperti ini. Jadi nanti siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok di setiap kelas dengan kapasitas per kelas adalah 50% dari total siswa yang diizinkan masuk ke kelas tersebut. Yang diizinkan di sini dalam artian sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah mengisi Google Form yang sudah diberikan oleh sekolah. Ada juga yang memang belum, Bapak Ibu minta bantuannya bagi yang belum mengisi supaya bisa terekam begitu ya, minta tolong untuk diisi. Jadi kami bisa mengetahui jumlah pasti dari setiap kelompok itu berapa. Jadi atau siswa yang diizinkan berapa untuk masuk. Karena masih ada beberapa siswa di setiap kelas yang memang belum mengisi gitu ya orang tuanya. Jadi kami belum bisa mengetahui jumlah pastinya. Tapi kalau semua dari Bapak Ibu orang tua murid sudah mengisi, kita bisa akan mengisi jumlah pasti dari kelompok 1 berapa orang, kelompok 2 berapa orang. Tapi kami usahakan 50% dari total siswa tersebut atau sesuai kapasitas kelas. Kita maksimal kapasitas kelasnya adalah 15 orang, 14 sampai 15 orang. Jadi nanti maksimal siswa yang masuk ke kelas adalah 15 orang maksimal. Nah, teknis pengajarannya adalah kelompok pertama itu siswa yang akan melaksanakan tatap muka. Nah, kelompok 2-nya siswa melaksanakan PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Nah, nanti teknisnya akan dijelaskan kemudian. Kemudian tempat duduk itu setiap siswa akan duduk di meja dan kursi yang sama, di ruangan yang sama. Setiap datang ke sekolah dan tempat duduk tersebut hanya akan dipakai oleh siswa yang tertera namanya di meja. Jadi nanti dipersilahkan anak-anak untuk duduk sesuai dengan namanya masing-masing, gitu ya. Dan tidak boleh berpindah begitu. Kemudian juga anak-anak diminta untuk tidak pinjam-meminjam alat tulis. Kemudian juga diminta untuk membawa apa yang harus dibawa untuk menjaga prokes. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Elis untuk seperti itu apa yang harus dibawa, bekal dan sebagainya. Kemudian nanti juga kami akan mencoba untuk memilih satgas kelas. Jadi setiap kelompok akan dipilih 2 siswa untuk menjadi satgas kelas. Artinya nanti mungkin akan yang mengingatkan teman-temannya, kemudian yang akan melaporkan apabila ada temannya yang sakit atau ada masalah dan sebagainya. Nah, kemudian ini tuh sistem pembelajarannya. Jadi ketika tadi sudah dibagi 2 kloter, pembelajaran dilaksanakan menggunakan aplikasi tatap muka Zoom yang diikuti oleh siswa yang melakukan PJJ. Jadi Zoom hanya diikuti oleh siswa yang PJJ di rumah atau BDR dari rumah gitu ya. Tapi bagi siswa yang masuk atau tatap muka, mereka mengikuti pembelajaran dari tayangan LCD. Jadi mereka tidak perlu untuk bergabung ke Zoom gitu ya. Tetapi siswa tetap diharapkan untuk tetap membawa laptop karena nanti akan ada kegiatan yang berupa penugasan atau tes yang membutuhkan penggunaan laptop. Bisa jadi mengerjakan kuisis atau mengerjakan tugas bersama kelompok atau mungkin mengerjakan worksheet secara mandiri begitu ya. Kemudian istirahat dilakukan di dalam kelas. Jadi tidak diperbolehkan istirahat anak berada di luar kelas dengan harapan supaya mereka bisa menjaga prokes. Ini nanti istirahat juga akan didampingi oleh guru pendamping begitu ya. Maka dari itu diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyiapkan bekal, terutama untuk minum dengan snack, begitu ya. Kalau misalnya sarapan boleh dibawakan juga, tapi makan juga tetap berada di dalam kelas, seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi disampaikan Bu Siska untuk pembagian jadwalnya. Nah, karena kita prioritas kelas 9 terlebih dahulu, maka dari itu di bulan September ini yang masuk hanyalah anak kelas 9 yang presentasi expo dan juga yang menjadi moderator. Maka dari itu karena kita 2 hari jatahnya SMP itu hari Selasa dan Jumat,
Maka itu di hari Selasa tanggal 21 September dan hari Jumat 24 September. Kemudian hari Selasa kembali tanggal 28 September, itu yang presentasi expo di hari tersebut akan datang ke sekolah dari pagi beserta moderator yang mendampingi gitu ya. Supaya harapan kita juga jaringan internet bisa terfasilitasi dengan baik ketika presentasi tidak ada kendala jaringan. Yang ini adalah yang tatap muka, berarti yang masuk ke sekolah adalah anak-anak kelas 9 saja yang melaksanakan expo dan juga yang presentasi dan juga yang moderatornya. Begitu, itu hari Selasa tanggal 21, hari Jumat tanggal 24, kemudian hari Selasa kembali tanggal 28 September. Nah, setelah expo, karena expo itu berakhir di hari Selasa, hari Jumatnya itu sudah mulai uji coba tatap muka bersama antar semua kelas. Jadi jadwal masih sama ya Bapak Ibu, dari jam setengah 8 sampai 11.50, semua kelas 7 sampai kelas 9, kelompok pertama atau kloter pertama itu akan tatap muka. Nah, kelompok keduanya akan melakukan PJJ atau BDR. Nah, setelah itu minggu depan kita akan samakan juga untuk kloter pertama terlebih dahulu yang tatap muka dari tanggal 8 dan tanggal 5 dan tanggal 8 Oktober. Nah, kemudian rencananya masih di minggu kedua minggu ketiga ya, berarti tanggal 12-15 itu akan tetap uji coba dulu kelas 7 sampai kelas 9, tapi akan berubah. Yang kloter pertamanya berganti PJJ, tetapi kloter keduanya akan tatap muka. Nah, jadi akan berubah seperti itu dan setiap minggunya akan berubah seperti itu apabila kondisinya masih sama. Tetapi kalau dilihat dan dievaluasi, ternyata bisa keputusan dari Kabupaten Kerawang, pemerintah setempat mengizinkan semua anak untuk masuk, berarti akan disosialisasikan lagi kemudian. Seperti ini. Jadi setelah jadwal terakhir ini akan diinformasikan kemudian apakah tetap akan berjalan kloter 1 dan 2 seperti ini ataukah sudah semua anak bisa masuk. Nah, nanti akan diinfokan kemudian. Nah, di sini apabila tetap sama, berarti minggu berikutnya hari Selasa dan Jumat setelah tanggal 12 dan 15 itu yang masuk tatap muka adalah kloter pertama. Minggu berikutnya lagi yang masuk tatap muka adalah kloter kedua atau kelompok kedua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, jadwalnya akan menyesuaikan dan akan diinformasikan kemudian. Nah, untuk jadwal pelajarannya masih sama. Kemarin saya sudah bertanya apakah memang akan ada pengurangan jam atau apa, tapi Dinas menyampaikan bahwa sampai jam 12 pun masih bisa ditolerir, jadi tidak masalah. Berarti tidak ada pergantian jadwal pelajaran. Belajar dari jam setengah 8 sampai jam 11.50. Setelah itu anak-anak diharapkan untuk pulang dan minta bantuan dari orang tua sekalian supaya menjemput tepat waktu supaya anak-anak tidak terjadi kerumunan. Karena evaluasi kemarin ketika ANBK juga masih ada juga anak yang berkerumun begitu. Artinya masih ada anak-anak yang jalan-jalan bersamaan, kemudian deket-deketan, ngobrol bareng begitu. Nah, memang itu kendala kita ya, karena memang mereka mungkin rindu untuk masuk sekolah. Jadi ketika masuk sudah langsung euforia, senang sekali mereka. Jadi ketika masuk langsung ngobrol bersama begitu. Nah, maka dari itu diharapkan supaya tidak terjadi seperti itu, Bapak Ibu diharapkan sudah menjemput pada waktunya, karena kami juga akan tepat waktu jam 11.50. Kecuali bagi anak-anak yang masih membutuhkan bantuan kami dalam belajar. Karena memang ada beberapa anak yang masih ketinggalan atau keteteran dalam mengerjakan tugas, maka dari itu mereka tetap akan kami dampingi sampai sekitar jam 3 sore. Gitu ya, tapi tidak akan terlalu banyak, itu hanya atas 1 atau 2 anak per kelas saja. Nah, itu untuk jadwal pelajarannya. Kemudian saya lanjutkan untuk, nah ini adalah hasil sementara karena masih ada orang tua murid yang masih belum mengisi, ada beberapa gitu ya. Hasil sementara yang didapatkan sampai hari ini tadi itu pagi, jumlah siswa yang diizinkan TMT atau tetap muka adalah seperti ini per kelasnya. Kelas 7A ada 16 siswa, kelas 7B ada 17, 7C ada 14, 8A ada 16, 8B ada 19, 9A ada 22, 9B 16, dan kemudian 9C ada 20 siswa. Nah, akhirnya kami membahas
walaupun kuotanya itu masih ada 15, tapi akan lebih enak kalau misalnya dibagi 2 kloter atau dibagi 2 kelompok. Maka dari itu nanti yang masuk adalah 8 siswa untuk kelas 7A, kelas 7B berarti antara 8 dan 9, kelas 7C ada 7, 8A ada 8 siswa, 8B antara ada sekitar 8 atau 9 siswa yang masuk, 9 atau 10 siswa yang masuk. Kemudian kelas 9A ada 11 siswa yang masuk, 9B ada 8, 9C ada 10. Walaupun kapasitas kami maksimal 15, tapi akan kami usahakan seperti itu supaya anak-anak sudah terbiasa dengan prokes dulu, begitu ya, jangan terlalu penuh dulu kelasnya. Jadi masih sebatas 50% dari yang kuota atau yang diizinkan ini. Tetapi ini pun masih hasil sementara karena masih ada orang tua siswa yang masih belum mengisi. Nah, kami masih menunggu hari ini supaya kami minggu depan sudah bisa mencoba untuk membagi kelompok. Jadi kalau sudah ada kepastian semuanya, berapa jumlah siswa yang diizinkan, berapa yang tidak, begitu ya, maka dari itu kita akan bisa membagi kelompok siapa yang masuk, siapa yang PJJ, atau siapa yang kejatuhan masuk saja. Nah, itu untuk yang persiapan tatap muka dari saya. Seperti ini, jadi memang hasil sementara dari Google Form yang diisi, dan kelas 9 setiap kelas akan dibagi menjadi 2 kloter atau 2 kelompok maksudnya di sini. Oke, akan saya teruskan menjadi yang itu ya Bapak Ibu yang expo sekalian ya. Ini untuk yang terakhir dari persiapan tatap mukanya. Saya akan lanjutkan untuk yang expo. Ya. Oke. Nah, untuk expo ini adalah expo hasil belajar, gitu ya. Yang sebetulnya anak-anak sudah mengetahui ini apa, kami sudah sosialisasikan. Nah, mungkin orang tua masih belum ngeh itu apa sih expo, ini hal yang baru buat kita gitu. Sama, kita semua juga belajar, kami semua masih belajar. Jadinya akan banyak evaluasi dan akan banyak masukan. Nah, mungkin ini kami sudah sosialisasikan juga ke yayasan dan kebetulan yayasan menyetujui konsep kami untuk expo begitu ya. Terus nanti ada pertanyaan, kok beda ya Selamat Riyadi dengan Yos yang mungkin sama-sama dengan satu yayasan? Mungkin jawaban yang bisa saya berikan adalah yayasan sudah memberikan sistem Merdeka Belajar ke anak-anak, demikian juga sistem Merdeka Belajar ke sekolah. Artinya sekolah berhak untuk memilih bentuk pengganti PTS itu seperti apa. Nah, maka dari itu kami sudah sepakat karena kami semua sudah mengerjakan kinerja, jadi kami akan memberikan expo hasil belajar yang berupa apa begitu ya. Nah, akan saya klik. Selanjutnya berarti expo itu apa sebetulnya? Konsep ini yang kami sepakati bersama Dewan Guru. Dilaksanakan selama 7 hari, tanggal 20 sampai tanggal 8 hari berarti ya 20 sampai 28 karena hari Seninnya tadinya kosong menjadi isi begitu ya. Nah, konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi expo hasil belajar itu menampilkan siswa yang mempresentasikan hasil belajar yang sudah siswa hasilkan. Sekali lagi, ini adalah sebuah laporan siswa. Mereka sudah berproses sebelumnya, mereka sudah menghasilkan sebelumnya hasil karya mereka. Berarti mereka tidak membuat baru sebetulnya, tapi mereka sudah hanya melaporkan hasil belajar mereka yang sudah mereka hasilkan. Kemudian, expo hasil belajar hanya berupa presentasi dan tanya jawab, bukan pengambilan nilai kembali, karena kami sudah berproses untuk pengambilan nilai sebelumnya. Kemudian presentasi ini berupa pembukaan, penyampaian proyeknya apa, tantangan yang dihadapi, proses pembuatan, dan juga refleksi siswa. Kemudian ada 11 mata pelajaran yang akan dipresentasikan. Gitu. Untuk pelajaran bahasa Mandarin belum dulu untuk kami presentasikan, akan diganti pelajaran BK dan TIK. BK untuk kelas 7, TIK untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, pelajaran bahasa Sunda kami tidak jadwalkan untuk expo karena memang yang mengajar bahasa Sunda adalah mengajar PJOK. Maka dari itu keterbatasan waktunya juga kami akhirnya sepakati ada 11 mata pelajaran saja akan diexpokan. Kemudian siapa saja yang hadir dalam kelas? Itu yang pertama adalah seluruh siswa kelas tersebut dengan harapan supaya mereka bisa belajar satu sama lain. Kemudian guru mata pelajaran yang bersangkutan
dan juga orang tua siswa yang presentasi saat itu. Begitu. Jadi silakan Bapak Ibu cermati jadwalnya siswa-siswi atau putra-putrinya itu presentasi di hari apa, di jam berapa. Jadi silahkan masuk di saat siswa-siswi atau putra-putri Bapak Ibu sekalian presentasi saja. Kemudian saya teruskan teknis pelaksanaannya seperti apa. Nah ini expo dilaksanakan per kelas. Kemudian setiap hari akan terdapat 2 mata pelajaran yang akan dipresentasikan. Setiap mata pelajaran, durasinya atau sesinya itu adalah 120 menit. Kemudian setiap siswa memilih 2 pelajaran yang akan dipresentasikan. Tetapi karena terbatasnya kuota mata pelajaran dan tidak semuanya bisa dan harus merata begitu karena harus semua mata pelajaran ditampilkan, maka mungkin kami sudah memberikan pemetaan kemarin begitu, sudah memberikan Google Form ke siswa. Jadi akan ada siswa yang biasanya satu yang terpilih, tetapi satu yang akan berbeda karena kami harus meratakan mata pelajaran begitu. Kemudian setiap mata pelajaran akan diberikan kuota jumlah siswa yang dapat presentasi. Setiap siswa mendapatkan waktu kurang lebih 20-30 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Nah, setiap siswa akan diberikan maksimal 2 pertanyaan. Siapa yang akan bertanya? Yang akan bertanya nanti adalah orang tua. Bisa orang tua siswa yang bersangkutan, bisa jadi orang tua yang lain, dan juga guru ataupun teman-teman yang lain. Tapi kita batasi maksimal hanya 2 pertanyaan saja. Nah, kemudian setiap sesi akan dipimpin oleh moderator, yaitu siswa, yang dipilih dan akan diberikan jadwal. Dan ini sudah dipilih, dan mereka ada yang mungkin tidak dipilih, tapi mereka mengajukan diri sebagai moderator. Puji Tuhan, anak-anak sudah berproses, anak-anak sudah pede, jadi mereka mengajukan diri mereka. Miss, Pak, saya akan mencoba untuk menjadi moderator. Nah, itu luar biasa, hal yang perlu dihargai bersama. Begitu. Kemudian berikutnya, waktunya. Nah, waktu atau jadwal setiap harinya adalah seperti ini, dari jam 7:30 sampai 7:30 itu adalah sesi 1 yang akan dipimpin oleh moderator. Kemudian sesi 2 akan dimulai jam 10 sampai jam 12, akan dipimpin oleh moderator kembali. Kemudian dari jam 12 sampai jam 12:30, mohon Bapak Ibu dan juga siswa-siswi sekalian untuk mengisi refleksi dan juga absensi. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab guru mapel yang terakhir. Nah, bukan siswa saja Bapak Ibu yang akan memberikan refleksi, tapi orang tua siswa yang hadir hari itu diharapkan untuk juga mengisi refleksi. Begitu ya, akan ada Google Form-nya nanti gitu. Kemudian nah jadwalnya adalah seperti ini. Oke, kalau kemarin saya lihat masih ada yang jadwal depannya sudah betul Bapak Ibu, cuman di jadwal belakang yang ada list nama siswa atau daftar nama siswa yang harus presentasi. Mohon maaf, kemarin itu hari Jumat kami lupa kalau ada tiskes. Maka dari itu akhirnya kami revisi. Jadi yang di hari Jumat sesi kedua kami alihkan di hari Senin menjadi sesi pertama. Jadi akan ada seperti ini. Jadi yang kemarin itu kami melakukan kesalahan, mohon maaf sekali. Jadi hari Jumat kemarin itu ada 2 sesi seharusnya gitu ya. Tetapi karena ada tiskes, maka dari itu hari Jumat kita hanya akan ada 1 sesi saja. Jadi mata pelajaran ini saja. Kemudian nah yang hari Senin yang hari Jumat yang tadinya sesi 2 jam 10 sampai jam 12 akan diganti menjadi hari Senin tanggal 27 September yaitu jam 7 sampai jam 9.30. Jadi waktunya sama seperti ini ya Bapak Ibu semua. Sudah saya berikan anotasi di sini. Jadi sekali lagi sesi 2 yang di hari Jumat akan berpindah di hari Senin menjadi sesi pertama. Nah, ada pertanyaan, yang warna hitam ini apa ya, Miss? Begitu. Nah, yang warna hitam ini adalah sesi kosong. Karena kami ada 11 mata pelajaran dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, berarti 12 sesi, maka ada 1 sesi kosong. Nah, kemudian kemarin anak-anak bertanya, Miss, berarti kelas 9B kok kosong nggak ada jadwal, berarti apa hari Seninnya? Nah, kelas 9B dan kelas 7B, ya kalau pas kejatahan kosong ya berarti mereka tidak ada sesi presentasi hari itu. Begitu ya, karena kelas yang lain juga ada sesi yang kosong. Tetapi memang beda waktu dan beda hari. Begitu. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati, mohon maaf sekali kemarin ada kesalahan.
dari kami karena memang jadwal Fixcase itu saya kelupaan kalau hari Jumat ada jadwal Fixcase. Maka dari itu sekali lagi yang hari Jumat sesi kedua dialihkan menjadi hari Senin sesi pertama. Begitu. Jadi yang kebagian kelas 7A Bahasa Indonesia, kelas 7J PKN, 8A TIK, 8B Prakarya, kelas 9A PJOK, dan kelas 9C Prakarya lagi, karena gurunya berbeda. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya di hari tersebut dan di jam itu. Begitu ya Bapak Ibu. Akan saya hilangkan dulu anotasinya. Oke. Saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah jumlah kuota mata pelajaran. Jadi ada berapa siswa dalam satu mata pelajaran tersebut. Karena jumlah siswanya berbeda-beda, ada yang hanya sedikit, ada yang sama lumayan banyak, maka dari itu kami bagi seperti ini. Jadi supaya ada pemerataan mata pelajaran. Jadi kadang-kadang kemarin ketika pemetaan itu ada beberapa pelajaran yang tidak diisi oleh siswa, begitu. Maka dari itu supaya terjadi pemerataan semua mata pelajaran akan dipresentasikan, tidak semua pilihan siswa akan diakomodasi sama oleh kami. Maka dari itu hanya akan satu pelajaran yang akan diakomodasi, kemudian yang lainnya akan ditempatkan di mata pelajaran yang lainnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kami sudah melakukan pembimbingan ke siswa, begitu ya. Jadi kami itu akan saya sampaikan ini. Nah, itu rencana kegiatan kami ini sudah kami lakukan. Jadi memang sudah kami sosialisasi ke siswa juga, kemudian pemetaan sudah kami lakukan, pembuatan jadwal sudah kami lakukan, pemilihan moderator juga sudah kami lakukan, pemilihan mata pelajaran oleh siswa juga sudah dilakukan. Kemudian pendataan siswa berpresentasi juga sudah kami lakukan dan hasilnya sudah bisa dilihat di surat edaran. Kemudian kami juga memberikan bekal ke siswa. Maka dari itu jangan khawatir bagi misalnya, wah kok ini anak saya tidak masuk ke pelajaran, salah satu pelajaran kok tidak masuk ke pilihannya ya, karena memang harus ada pemerataan mata pelajaran. Dan jangan khawatir bahwa kami semua sudah memberikan pedoman presentasi itu seperti apa. Kami juga sudah melakukan feedback dari proses pembelajaran dan juga pembekalan. Jadi kami juga membekali siswa selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat, itu ada pembekalan siswa untuk presentasi oleh guru mata pelajaran. Kemudian kami juga sudah membuat jadwal moderator dan kami juga membekali moderator. Jadi sudah ada sekitar 2 sesi pembekalan moderator dan mereka puji Tuhan sangat luar biasa begitu ya. Oke. Nah, seperti itu untuk jadwal kegiatan kami. Nah, kemudian akan ada laporannya seperti apa nanti. Nah, seperti yang disampaikan Bu Siska tadi, bahwa laporan kami ada sedikit perbedaan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya mementingkan nilai saja, tapi lihat perkembangan putra-putri, Bapak Ibu sekalian. Lihat proses belajar mereka seperti apa. Kalau yang kemarin mereka hanya sekedar drilling soal dan sebagainya begitu ya, tapi di sini mereka diharapkan untuk sudah mencipta. Memang menteri kami memang sangat luar biasa begitu ya, memang Merdeka Belajar itu anak-anak memang diberi kemerdekaan, tapi kemerdekaan di sini bukan merdeka seutuhnya merdeka, mereka tidak bisa memilih apa saja yang mereka kehendaki, tapi di sini merdeka artinya bahwa mereka bisa mendapatkan sumber belajar bukan dari guru saja, tapi mereka merdeka untuk mencari informasi materi dari manapun. Bisa jadi orang tua menjadi narasumber, atau orang tua menjadi sumber informasi mereka. Bisa jadi internet yang menjadi sumber informasi. Boleh. Jadi memang kami usahakan putra-putri Bapak Ibu untuk mengembangkan potensi pengetahuan mereka dengan mencari banyak informasi dari luar, bukan hanya dari kami. Begitu. Kemudian kami juga memberi kesempatan siswa-siswi untuk berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya topik yang kami berikan adalah ini, tapi mereka akan membuat konteks mereka masing-masing. Contohnya di pelajaran saya tentang talk show di kelas 9. Mereka akan memilih konteksnya apa? Bisa jadi antara siswa dan host, siswa berprestasi. Bisa tentang ada yang manajer yang sensi, yang berhasil, bisa atlet yang berhasil, nah seperti itu, sesuai dengan keinginan mereka konteksnya seperti apa.
Dan mereka belajar banyak dari situ, bagaimana menjadi seorang host, bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang berprestasi, mereka belajar banyak begitu ya. Nah, mereka juga bisa belajar banyak hal, terutama dalam mengedit video. Memang agak berat gitu ya, terutama untuk kita, tapi untuk anak-anak itu ketika saya lihat hasil yang kemarin, wow sekali, anak kelas 7 pun bisa mengedit video dengan sangat luar biasa. Yang saya sendiri sampai terkagum-kagum, wow, kok kalian belum diajarin edit video sudah bisa ya nak? Ternyata mereka selangkah lebih maju dari kita, gitu ya. Nah, maka dari itu kami hargai bukan hanya nilai saja yang akan kami laporkan nanti, tapi juga akan berupa deskripsi hasil produk belajarnya. Seperti apa? Itu per mata pelajaran. Jadi akan ada 2 lembar. Yang satu lembar adalah nilai per KD, dan nilai lembar kedua adalah deskripsi hasil belajar mereka. Memang kalau kami lihat contoh sebelumnya di Sekolah Merdeka Belajar itu mereka sangat luar biasa. Sebagian besar bukan nilai, tapi yang dihasilkan adalah deskripsi pencapaian kompetensi mereka. Kinerja mereka seperti apa yang mereka hasilkan. Karakter juga akan ditampilkan di situ. Jadi sangat luar biasa. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Bu Siska tadi, kita harus merubah mindset kita. Bukan nilai yang menjadi pedoman kita, tetapi adalah kemampuan siswa, kepercayaan diri siswa, karakter siswa yang kita pupuk, karena itu adalah bekal hidup mereka di kemudian hari. Begitu. Bukan hanya pengetahuan saja yang diprioritaskan, tetapi bekal hidup mereka adalah life skill yang mereka butuhkan dalam masa depan mereka nantinya. Nah, itu untuk laporan hasil belajar, kemudian sudah saya sampaikan. Nah, terima kasih, ini adalah akhir dari presentasi saya dalam Expo dan juga dalam persiapan tatap muka terbatas. Oke, izinkan saya untuk stop share. Kalau untuk ada pertanyaan nanti akan kita tampung ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu Elis, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Erna paparannya tentang sosialisasi PTMT. Pabelit banget sih. Sama hasil belajar. Ini sama-sama pengalaman pertama ya Bapak Ibu buat sekolah maupun buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan berproses dengan anak-anak dan juga kita akan coba. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan di sana sini. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal atau yang terbaik dari anak-anak kita. Oke. Bagi orang tua yang mungkin belum absen, silakan absen dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bu Wiwin akan rekap absennya. Oke, semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Dari saya belum nih tentang PTMT ya. Akhirnya datang juga ya Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu anak-anak bisa tatap muka karena kemarin kita sudah menyiapkan dari Januari 2020. Ada libur, nggak jadi lagi. Ada libur lagi, nggak jadi lagi. Ya, karena ini program dari pemerintah untuk anak-anak cepat untuk masuk ya. Semoga cepat masuk itu adalah memang salah satu syaratnya itu vaksin terlebih dahulu untuk vaksin. Ya, akhirnya pemerintah mempercepat vaksin dan akhirnya anak-anak kita walaupun belum semuanya, tapi sudah ada yang vaksin, tinggal beberapa lagi saja yang belum vaksin. Oke, izin share Bapak Ibu, saya Miss Elis dari kesiswaan SMP Slamet Riyadi akan mempresentasikan tentang TMT kita, yaitu persiapan sarana dan prasarana khususnya yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk persiapan tatap muka. Ini sebenarnya sudah disiapkan sudah lama sekali. Ya, anak-anak juga sudah ada beberapa yang memang datang ke sekolah, entah untuk mengambil seragam atau Bapak Ibu juga sekalian yang sudah ngambil seragam mungkin sudah mengetahui ya protokol di sekolah yang memang sudah dipraktekkan ya. Nah, kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu untuk protokol kesehatannya. Kemarin terakhir juga anak-anak yang kelas 8 karena wajib ANBK itu hadir ya, memang kita perlahan-lahan juga mensosialisasikan ke anak ya, jangan social distancing, jangan berkerumun, namanya anak-anak, hayu aja tetap berdua-duaan atau bertiga-tigaan. Kita istilahnya temu kangen ya seperti itu. Tapi kami sebagai namanya guru di sekolah tetap tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap jaga jarak.
Oke, persiapan TMT kita SMP Slamet Riyadi sudah mendapatkan izin Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk verbal kesiapan belajar, kemudian dari dinas juga ya Bapak Ibu. Jadi semoga dengan kesiapan kami semakin meneguhkan Bapak Ibu untuk semakin yakin, oh anak saya aman untuk sekolah ya, seperti itu. Oke, ini data-data dari Satuan Pendidikan Kesiapan Belajar dari Dinas Kabupaten bahwa kita siap untuk TMT seperti itu. Kemudian ini surat dari Satgas COVID kita, COVID-19 dari sekolah maupun dari Resinda yang sudah mendapatkan restu untuk TMT. Kemudian ini untuk kebutuhan sarana TMT kita seperti sarung tangan, kemudian sabun, hand sanitizer kita sudah siapkan ya Bapak Ibu, seperti itu di sekolah. Kemudian ini denah keluar masuk kendaraan, mungkin nanti saya akan setelkan video prokesnya, mungkin secara visual mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih cepat menangkap. Nanti kami ada video prokes setelah ini, saya ada video prokes tentang bagaimana sih aturannya untuk masuk ke dalam sekolah khususnya ke SMP ya. Itu nanti kita lewat pintu samping Bapak Ibu karena pintu gerbang utama nanti akan digunakan oleh SMA Slamet Riyadi. Jadi kita akan berbeda gerbang seperti itu. Kemudian ini denah yang di dalam kelas, nanti kita bisa lihat di video juga. Kemudian ini sarana TMT kita, ada wastafel, depan, area, hand sanitizer, dan lain sebagainya kita sudah persiapkan. Kemudian juga ada suhu cek, kemudian tapak, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian kita juga bekerja sama dengan MOU Rumah Sakit Primaya, Bapak Ibu, dari setahun yang lalu, karena memang waktu itu ada 2 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan COVID-19, tapi ternyata karena COVID-nya bertambah, akhirnya semua rumah sakit bisa menjadi rujukan untuk COVID-19. Kemudian ini form fakta integritas yang tadi dibilang oleh Mem Siska nanti akan dihantarkan oleh orang tua, tapi sudah tanda tangan ya Bapak Ibu, nanti pas mau berangkat mengantarkan anak ke sekolah, boleh dibawa sekalian untuk bukti otentiknya. Itu saja mungkin dari saya untuk sarana TMT-nya. Setelah ini kita akan lihat video ya Bapak Ibu, bagaimana sih aturannya nanti datang ke sekolah setelah melihat video tersebut, harus lewat pintu mana, kemudian harus jaga jaraknya seperti apa. Ya, sebentar saya akan sharekan dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengizinkan anak-anak untuk syuting video prokes. Waktu itu datang ke sekolah, terima kasih, semoga bisa terlihat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Selamat menyaksikan. Suaranya jelas tidak Bapak Ibu? Bersat? Oh ya, oke.
videonya nggak jalan, Bu. Oh, Gimana? Bu Elis nge-lag, Bu Elis. Oh, nge-lag. Ya, Sebentar. Gimana Bapak Ibu? tadi sempat nge-lag, Bu, videonya, Oh, Bu. sempat nge-lag. videonya nge-lag, Bu Elis. Oh, mohon maaf. Yang di jalur kuning tadi tuh. Oh, yang di jalur kuning. Udah dari tadi ya? Makanya minta responnya. Ada yang lancar Bapak Ibu? Kemarin sih kita uji coba aman. Iya, sebentar saya stop share dulu. Ya. Oh, ada yang lancar, ada yang ini ya, berarti ya jaringannya ya. Oke. Ya sih memang kalau jaringannya nggak support memang nanti ini. Oke. Kalau yang Bapak Ibu yang lain lancar kah? Videonya di Miss Erna? Gimana Miss Erna? Sama Bu, masih nge-lag. Sama, Bu, Masih nge-lag. nge-lag ya? Heeh. Yang lain aman? Ada yang aman Bapak Ibu? Sepertinya nge-lag Bu. Jadi mungkin ini ada saran Bu, bisa di Iya. linknya saja begitu. Ya. Jadi mungkin sudah Oke. ada di YouTube sekolah kita ya Bu ya. Iya Bu, nanti saya masukkan ya. Kemarin kan memang baru di-share sekarang ya. Nah, siap. Bisa Nanti diberikan kita linknya, orang tua juga Oke. bisa lihat secara Siap. langsung. Oke. Ya, kurang lebih ya nanti di-share aja, nanti kita share di YouTube sekolah saja ya Miss Arna ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa bebas melihat dan mengulang-ulang untuk bagaimana untuk prokesnya seperti itu. Lo ingat loh. Itu kalau latihan di sini. Oke, Bapak Ibu mungkin itu saja dari saya sebagai kesiswaan atau Satgas Covid SMP Slamet Riyadi. Dipastikan nanti anak-anak untuk TMT berjalan dengan aman seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC saya ya. Oke, langsung aja Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab ya mungkin Mem Siska, Miss Erna, kemudian Bapak Ibu guru yang lain mungkin nanti bisa bantu jawab atau dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua kelas 7, 8, 9 yang akan menanyakan beberapa hal yang mungkin akan lebih paham mungkin ya kalau kita tanya jawab secara lisan ini. Monggo dipersilakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Mungkin di chat mungkin sudah ada kali ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau live atau mau lewat chat Zoom. Tadi sudah banyak ya, saya nggak memperhatikan. Sebentar ya. Oh iya, Pak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab, tapi ada juga yang Oke. lewat dari saya. Sebentar, yang bisa saya jawab akan saya jawab, tapi yang tidak bisa akan jawab bisa minta bantuan Bu Siska dan Bu Elis untuk menjawab ya. Ya. Oke, ini tadi pertanyaan sudah saya jawab dari Miss Siska sudah. Oke, dari Ibu Yunita. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang benar-benar tidak bisa hadir, apakah presentasi anak direcord dan bisa dikirimkan ke orang tua yang bersangkutan gitu ya. Sudah saya jawab di bawah ya, kebetulan mohon maaf Bu Yunita, ternyata saya melihatnya kelewatan begitu. Jadi sudah saya jawab bahwa kami akan record dalam setiap pertemuan dan nanti akan kami coba disiarkan di YouTube sekolah. Jadi bagi orang tua yang membutuhkan bisa dilihat di YouTube sekolah begitu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Endang. Mana tadi pertanyaannya? Sebentar. Jadi apakah orang tua juga datang ke sekolah ketika siswa sesi presentasi? Nah, saya jawab di situ bahwa orang tua dipersilakan mengikuti presentasi dari rumah atau tempat kerja saja apabila memungkinkan.
seperti kalau Bu Yunita tidak memungkinkan berarti ya tidak masalah, tetapi akan lebih baik mungkin bisa ada wali yang masuk ke situ gitu, siapalah bisa, supaya bisa mensupport gitu ya, support. Bisa nggak Bu Erna? Kemarin itu ada perwakilan mungkin kakaknya Miss karena kakaknya kuliah, nggak ada kuliah boleh ya seperti Boleh. itu. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua yang bersangkutan berhalangan untuk bisa hadir, nah hadirnya bukan hadir ke sekolah Bapak Ibu, tetapi hadirnya lewat Zoom saja. Gitu. Jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk masuk di link Zoom-nya aja gitu. Jadi tidak perlu datang ke sekolah, begitu ya. Jadi bisa lewat rumah ataupun dari tempat kerja mengikuti presentasi dari anak sekalian gitu. Tapi kalau misalnya tadi seperti tadi disampaikan susah sekali nih karena kami nggak bisa pakai HP atau apapun, jadi bisa memberikan wakil gitu, bisa kakaknya, adiknya, atau mungkin oma atau opanya yang bisa hadir, atau mungkin salah satu dari orang tua yang hadir begitu. Tapi jangan khawatir apabila nggak bisa semuanya, kami akan coba report, kemudian akan kami siarkan di YouTube sekolah begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh ditanyakan sekarang. Terima kasih. Monggo. Oke, ini ada pertanyaan dari apakah di kelas rencananya pakai AC, apakah mungkin buka jendela? Kemarin sih waktu ANBK kelas 8 kebetulan kan kami ANBK di lab komputer ya Bapak Ibu. Nah, itu memang AC berjalan tetapi pintu lab komputer kami buka. Jadi aman. Ya memang aturannya seperti itu sih, karena di Kerawang memang cukup panas ya, sangat-sangat panas, jam 10 pagi aja sudah panas, jadi memang nanti jendela dan pintu tetap dibuka ya, seperti itu Bapak Ibu, jadi aman ya. Kemudian Bu mau bertanya, kalau yang belum vaksin kan belum bisa masuk sekolah, padahal anak SD juga belum divaksin. Wah itu gimana Mem Siska? Ya, pertanyaannya sama kemarin juga beberapa orang tua dari saya gitu ya, dan ini juga saya tanyakan Bapak Ibu ke pengawas yang kemarin kebetulan monitoring. Kalau anak-anak SMP dan SMA itu harus menunjukkan bukti vaksin untuk bisa tatap muka, kenapa SD tidak gitu ya? Nah, mungkin jawaban sementara saat ini adalah karena memang siswa TK maupun SD pun juga mereka sebetulnya kalau mau dilihat dari jenjangnya, sebetulnya kelompok ini yang paling butuh untuk di-touch secara langsung oleh guru ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu masih ingat atau masih punya anak TK di SD dan usia SD itu pasti mereka yang sangat lebih dibutuhkan untuk ada pendampingan guru karena mereka belum bisa mandiri seperti kakak kelasnya di SMP ataupun di SMA. Namun justru secara persyaratan kesehatan mereka yang belum dapat nih, mereka kelompok yang belum difasilitasi gitu ya untuk vaksinnya sendiri. Saya sih berdoa, kita berharap semoga nantinya pemerintah juga akan memikirkan untuk kelompok anak-anak usia dari SD TK ini akan seperti apa. Nah, namun yang jelas untuk itu di TK dan SD itu tidak semua sekolah memang yang boleh melaksanakan tatap muka terbatas seperti hanya di SMP dan SMA ya. SMP SMA itu tidak ada penunjukan sekolah, tapi semua sekolah boleh melakukan tatap muka terbatas dengan catatan persyaratan tersebut ya sudah terpenuhi. Nah, untuk TK dan SD itu hanya sekolah-sekolah tertentu yang sudah divalidasi dan sudah dimonitoring secara langsung oleh Satgas COVID Kabupaten dan oleh korwil masing-masing akan dicek apakah memang benar-benar sekolah sudah menerapkannya. Dan jam belajar mereka juga sangat terbatas ya. Paling sekitar maksimal 2 jam, 2,5 jam gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa anak saya belum divaksin Mem, tapi udah pengen banget sekolah gitu ya, bersabar Bu gitu ya. Paling nggak akan lama, paling saya harap sih kalau anak-anak rata-rata anak-anak saya di kelas 7 ini kan memang kurang sebulan gitu ya, kurang pasnya bulannya gitu ya, 12 tahun. Begitu mereka sudah 12, silakan nanti Bapak Ibu sesegera mungkin untuk cari informasi pelaksanaan vaksinnya, bisa melalui puskesmas setempat ya Bapak Ibu, bisa melalui puskesmas setempat atau beberapa tempat-tempat pusat untuk pelaksanaan vaksin. Kalau memang sudah 12 tahun pas gitu ya, silakan saja gitu. Kecuali memang untuk anak-anak yang memang masih terpapar atau selesai terpapar belum 3 bulan ya memang harus nunggu gitu ya. Untuk sementara jawaban saya begitu ya Mama, semoga menjawab pertanyaan gitu. Kita cari amannya saja gitu. Oke. Terima kasih Mem Siska. Berarti untuk yang belum divaksin imunnya aja ya Bapak Ibu ya. Makan dengan makanan bergizi, pola
tidur yang baik, karena anak-anak tuh sekarang sudah terbalik-terbalik, malam jadi pagi, pagi jadi malam, termasuk anak saya sendiri. Saya juga bingung itu mengatasinya bagaimana. Ya, seperti itu mungkin pola tidur, makan sayur dan buah, makan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Sebenarnya manajemen waktu sih kembalinya ya Bapak Ibu. Semoga bisa teratasi dengan baik. Kemudian ini ada pertanyaan, baju seragam nggak pada muat. Iya, kemarin juga ada beberapa anak yang masuk juga celananya yang nggak muat lah, kemejanya yang nggak muat. Mungkin dari sekolah memang belum discuss, tapi kemarin saya sudah info mungkin pakai baju bebas dan sopan ya, mungkin Bapak Ibu kemeja, pakai kemeja jangan pakai kaos gitu ya, entah kemeja batik atau kemeja bebas atau kotak-kotak ya, mungkin Miss Erna sama Mem Siska untuk anak-anak yang seragamnya sempit. Katanya kemarin ada yang japri juga seragam sempit dari Senin sampai Jumat. Waduh, saya bilang gitu. Ya sudah, kemarin saya kasih solusi itu menggunakan baju bebas dan sopan. Tidak menggunakan kaos, tapi menggunakan kemeja. Boleh kemeja batik atau kotak-kotak atau garis-garis atau bulat-bulat dan lain sebagainya. Yang penting anak-anak bisa membedakan mana baju yang pantas untuk ke sekolah, mana yang pantas untuk ke mall. Ya, seperti itu Bapak Ibu, mana yang pantas mungkin untuk ke tempat ibadah ya. Seperti itu saja intinya. Menggunakan celana panjang ya, jangan 7/8 atau 3/4 ya. Kemarin saya maklum sih untuk anak kelas 8 ANBK itu ada yang memang karena kelas 7-nya memang mereka belum masuk sama sekali, tahu-tahu sudah kelas 8. Kemarin masih saya tolerir untuk seragamnya. Semoga nanti kita ketemu lagi tatap muka atau AMBK di tanggal 6 dan 7 Oktober, mereka sudah berpakaian seperti yang kita harapkan. Itu. Kemudian Miss mau tanya dulu, Miss. Oke, Ya, silakan Mama Daniel. Silakan. Miss, kalau buat kelas 9, seminggu berapa kali ya sekolah tatap mukanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Miss Erna Erna jawab, Bu Erna, Mama Daniel nanya. Monggo. Iya, mungkin Mama Daniel tadi terlambat datang ya Mama Daniel ya, tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi kelas 9 itu yang masuk saat presentasi saja, tapi itu di hari Selasa dan Jumat saja Mama Daniel. Selasa dan Ya, tapi saat presentasi, apabila Daniel di hari Selasa dan Jumat tidak presentasi, berarti di rumah saja Mama Daniel. ya siap. Ya, jadi kalau misalnya yang presentasi di hari Selasa, berarti ya Daniel pas misalnya ke bagian hari Selasa, berarti hari Selasa Daniel masuk begitu. Iya, Miss. Oke. Siap. Iya, Miss. Sama-sama. Ya, sama-sama. Yang penting jaringan support ya di rumah ya Miss Erna ya, kalau nggak bisa hadir ke sekolah. Nah, betul. Ya. Itu ada yang tanya Miss Erna, pada saat expo itu nanti presentasi anak ada sesi Q&A enggak? Ya, sudah saya jawab di atas ya. Jadi untuk sesi tanya jawab ada untuk setiap siswa dan itu dibatasi maksimal hanya 2 pertanyaan saja. Dan ada pertanyaan apakah orang tua bisa bertanya? Boleh, dipersilahkan untuk bertanya. Tapi nanti mungkin hanya 1 pertanyaan, nanti pertanyaan lain bisa untuk yang siswa yang lain atau dari guru bersangkutan. Tapi misalnya yang lain tidak ada, mau bertanya lagi silahkan, tidak apa-apa. Tapi maksimal hanya kami batasi 2 pertanyaan saja untuk setiap siswa. Begitu. Ya, terima kasih Bu Erna. Ini ada yang bertanya, tanggal 24 itu pas jadwal vaksin kedua, bisa izin nggak ikut expo? Masih di mute, Bu Erna. Di mute. Oh. Ya. Pas kebetulan jatahnya siswa tersebut presentasi ya? Ya, betul Bu. Tapi jadwal vaksin kedua gitu. Nah, ini kemarin sempat kami bahas gitu ya. Kami juga sempat kerepotan karena jadwalnya sangat mepet sekali gitu. Kalau misalnya di sela vaksin itu, di sela-sela vaksin apakah memungkinkan untuk presentasi begitu? Bagaimana sambil menunggu begitu atau gimana? Karena memang kami juga kalau harus memberikan jadwal tersendiri lagi agak kesulitan ya karena sangat padatnya Bu Siska ya. Iya. Atau kalau enggak di sini ada mamanya Regina Felis kan ya? Boleh konfirmasi Mama itu tanggal 24 itu jadwalnya Regina untuk presentasi atau dia hanya sebagai peserta?
hanya sebagai peserta, Miss. Oh ya, kalau sebagai ya. peserta nggak apa-apa, Mama. Nanti izin aja ke wali kelas kalau tidak bisa Oh. ikut expo. Saya pikir kalau Oke. tadi sebagai Pas presenternya rada repot yang jadwalnya. Enggak, dia kebetulan dapatnya tanggal 23 sama 28. Jadi Oh, nggak gitu. jempan. Iya. Ha-ha. Kalau itu aman, boleh. Aman Nggak ya. apa-apa, Mama. Ya. Ya, Oleh saya, tadi Ya, kalau vaksinnya selesai cepat ya nanti saya suruh ikut. siap. Ya. Ha-ha. Saya nangkepnya dia yang ikut expo-nya hari itu. Oh. Tanggal 24 apakah bisa izin untuk nggak ikut expo ya? Oke. Oke, makasih ya infonya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang belum terjawab? Sebentar. Oh ya, untuk ada yang bertanya tentang durasi waktunya, setiap Iya. anak kira-kira berapa menit tadi sudah disampaikan juga, sekitar 20 sampai 30 menit saja. Jadi bisa disesuaikan. Tapi misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melihat, oke saya juga ingin melihat teman-temannya anak saya gimana ya hasilnya presentasi, boleh dari sesi awal silahkan bergabung. Gitu ya. Tapi kalau misalnya aduh agak repot nih, ya sudah sekitar 20 sampai 30 menit saja ketika saat siswanya presentasi silahkan hadir. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ya. Ini dari Mama Ivana ya. Mama Ivana nanya untuk anak yang belum vaksin seperti apa gitu ya. Ivana belum vaksin karena usia ya Bu ya? Atau pernah terpapar Mama? Kalau usianya memang belum 12 tahun ya memang harus menunggu untuk pelaksanaan vaksinnya, atau yang habis terpapar harus menunggu 3 bulan. Jadi untuk anak-anak seperti itu kita berikan kesempatannya untuk belajarnya PJJ tetap dari rumah, gitu ya, tidak perlu tatap muka dulu gitu. Jadi mereka di rumah PJJ-nya sambil menunggu kalau mereka memang nantinya sudah vaksin 1 minimal sudah bisa ke sekolah. Nanti bagi Bapak Ibu yang kemarin mungkin belum terdata, data terakhir kami masih statusnya belum vaksin, tapi kemudian sudah vaksin. Nanti di-update aja datanya ke wali kelas ya, Mama, Papa, supaya misalkan kelasnya Pak Adit ada anak yang kemarin belum didata nih, belum vaksin, tapi ternyata dengan berjalan waktu beberapa hari ini ternyata sudah vaksin. Nah, itu nanti minta tolong info ke wali kelas supaya mereka juga kita masukkan sebagai kelompok siswa yang bisa untuk melakukan tatap muka terbatas. Itu. Lalu kaitannya dengan ini, Ibu Suharyanti yang nanya saat TMT apakah harus scan sertifikat vaksin. Kemarin Bu Wiwin sudah share itunya ya Mama, Google Form-nya untuk attach filenya sertifikat vaksinnya atau kartu juga boleh lah. Yang penting ada bukti yang menyatakan bahwa anak itu memang sudah divaksin gitu. Itu bagi orang tua yang belum, karena tadi saya dapat infonya dari Bu Wiwin juga belum semua orang tua ya, baru 116 orang tua yang merespon Google Form tersebut. Tolong sisanya lagi yang Bapak Ibu, Bapak Mama yang merasa belum mengisi Google Form dari sekolah yang kaitannya dengan pengiriman sertifikat atau bukti vaksinnya, tolong ditindaklanjuti supaya nanti itu jadi data buat sekolah bahwa anak itu sudah boleh tatap muka atau tidak. Jadi nggak harus di-scan ya Bu Siska ya, melampirkan itu saja ya? Ya, ya. Ya, oke. Karena ada yang tanya apakah harus scan sertifikat vaksin gitu. Oke. Ada yang minta di-admit? Saya setting masuk sendiri Bu Rini. Nggak ada admit. Ya, oke. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin belum terjawab ya. Jadi mau bertanya ini dari Bu Rini, pada saat expo apakah anak-anak hadir di sekolah? Tadi sudah sesuai kesepakatan bahwa yang hadir ke sekolah hanyalah saat expo di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi apabila di hari Senin jadwal expo di rumah atau di sekolah berarti di rumah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami hanya membuka sekolah kami untuk siswa di hari Selasa dan hari Jumat. Hari Selasa dan hari Jumat saja. Jadi ya di hari-hari selain itu silahkan presentasi dari rumah. Dan diharapkan jaringan support semua yang Bapak Ibu, karena selama ini ketika pembelajaran pun siswa-siswi mengalami kendala dalam jaringan gitu. Mungkin karena temboknya terlalu tebal rumahnya gitu, jaringan susah masuk, bisa jadi seperti itu. Jadi silahkan mencari tempat di mana sangat support mereka untuk mengikuti ini gitu expo-nya. Begitu ya. Menjawab pertanyaannya Bapak Adolfo ya. Bapak Adolfo nanya jadwal kelas 9B kan hanya 16 siswa tadi dilihat di jadwal. Apakah nanti di-share di grup siapa yang hadir? Bisa Pak, nanti kami kemarin sebenarnya Bu Win sudah buat undangannya Papa, tapi nanti untuk mengingatkan
boleh nanti wali kelas akan mengingatkan orang tua ya, hari ini nih jadwalnya siapa, misalkan Andolfo jam sekian, ini jam sekian gitu ya, Papa Andolfo, nanti saya akan sounding sama Bapak Ibu wali kelas untuk secara rutin harian untuk menjadwalkan atau menginformasikan ke orang tua siapa-siapa saja yang akan presentasi pada hari tersebut. Bisa ya Bu Erna ya? Ya, kebetulan nanti akan, karena kita juga masih menampung yang belum mengisi kemarin, Bu. Jadi kalau yang sudah terisi semuanya, jadi kita akan bisa memastikan siapa saja akan masuk di kelompok pertama dan siapa saja akan masuk di kelompok kedua. Begitu. Jadi nanti pembagiannya nanti setelah semua orang tua murid memasukkan data, apakah disetujui atau tidak setuju untuk masuk sekolah. Begitu ya? Jadi akan dibagi dua gitu. Mungkin ini ya sekaligus tadi sebetulnya wali kelas sudah info mungkinnya Japri ke Bapak Ibu, beberapa siswa, tapi mungkin ada yang sudah hadir di sini, saya mengingatkan saja karena itu anak-anak yang belum, orang tuanya belum ngisi Google Form kesiapan TMT, kami belum bisa memasukkan dalam kelompok. Ada beberapa anak kalau yang kelas 7A semua sudah mengisi, terima kasih orang tua dari kelas 7A. Yang di kelas 7B itu Kania sama Maksi belum mengisi. Kemudian kelas 7C yang belum mengisi Kimberly Teresia, kemudian Michelle Kimberly dan Natasha yang belum mengisi Google Form-nya. Lalu kelas 8A itu ada Michelle Tesalonika, Ivan. Kemudian kelas 8B sudah mengisi semua, terima kasih. Kelas 9A itu yang belum mengisi adalah Bilkis dan Putri Felis serta Zeva. Kelas 9B itu yang belum mengisi Google Form-nya adalah Mario Ezel, kemudian Oki, lalu Balkis, Aurel, dan Andolfo. Papa belum mengisi Pak Andolfo, Pak. Kemudian 9C itu Bintang, Stephen Agustianto. Ya, itu nama-nama siswa yang orang tuanya belum mengisi ya, Papa Mama mungkin sibuk atau ketumpuk chatnya. Jadi wali kelas tadi sudah share link Google Form-nya, mohon untuk diisi segera sekarang supaya nanti Miss Erna bisa memasukkan anak-anak yang belum didapat izin dari orang tua itu untuk dimasukkan dalam kelompok di TMT-nya. Oke. Terima kasih Mem Siska. Ya, mungkin Bapak Ibu yang anaknya nanti pas Expo, mungkin saya menambahkan lagi ya Miss Erna, pas Expo tidak bisa hadir, mungkin karena belum divaksin atau memang tidak diperbolehkan oleh orang tua, silahkan presentasi di rumah Bapak Ibu, tapi pastikan jaringan internet atau wifi di rumah kuat gitu aja, cukup bagus gitu. Jadi kami nanti yang menerima hasil presentasi anak dan yang melihat ataupun yang menonton bisa menikmati dengan damai, dengan tenang kalau internetnya lancar seperti itu. Pastikan aja jaringan di rumah oke Bapak Ibu, itu saja sih. Tidak masalah kalau di rumah. Oke, ada lagi enggak? Oke, untuk video prokes nanti Bapak Ibu memang baru launching hari ini ya. Jadi nanti mohon bersabar, nanti kami akan masukkan ke YouTube sekolah, nanti akan di-share ke wali kelas dalam bentuk YouTube, nanti tinggal diklik saja ya. Terima kasih. Ada lagi kah? Waduh, banyak banget. Untuk mengajak. Untuk Google Form yang kemarin, Miss Siska bisa isi 2 kali mungkin? Apa di setting 1 kali isi? Karena ini ada orang tua yang khawatir saya klik tidak setuju TMT, padahal saya setuju TMT gitu. Namanya Samuel ya? Namanya Samuel ya? Ibu Endang itu mamanya siapa ya? Namanya Samuel. Anaknya siapa ya? Samuel. Okay. Oh ya. Intinya sih Mama Samuel setuju Bu untuk TMT. Ya. Ya, Emma sudah diklik setuju kok. Siap. Oh ya Bu, Mama Samuel, jadi tidak usah khawatir, sudah betul. Itu tadi ada pertanyaan ya dari siapa tadi, dari Ibu Elmina ya. Mau tanya pada Expo bila siswa presentasi jam 7.30 sampai 9.30 apakah sesi selanjutnya tetap di sekolah atau diperbolehkan pulang sesudah sesi. Nah, ini kemarin kita sudah sepakat ya Mama, karena kita juga mau sekaligus untuk
apa namanya untuk melihat mengukur efektivitas TMT ini. Jadi anak-anak yang jadwalnya kelas 9 khususnya yang hadir untuk ekspor itu mereka tidak hanya pas sesinya datang atau setelah sesi mereka pulang, tapi mereka sesuai dengan jam PJJ-nya gitu. Karena kita juga ingin melihat nanti pada saat itu tuh seperti apa nanti, sehingga nanti pada saat kelas 7, 8 yang lainnya juga nanti sudah mulai, kita minimal sudah ada gambaran proses TMT-nya, ada kendala atau evaluasinya di mana gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap anak belajarnya anak-anak yang ke sekolah itu jam 7.30 sampai jam 11.50 ya Bu Erna ya? Ya, begitu. Ini ada pertanyaan dari Mama Jojo. Ini Mama Jojo kelas 9 atau kelas 7 atau kelas 8? Ya, sepertinya kan ada Jojonya, ada banyak soalnya. Kelas 7 ada Jojo, Miss Erna. Kelas 9 juga ada Jojo. 9 ada Jojo. Tapi yang biasanya panggilan Jojo-Jojo itu kelas 7 biasanya. Ya, Jonathan kelas 9, Jonathan Clara juga Jojo. Jojo ya. Nah, ada pertanyaan, kalau misalnya jatuh hari Selasa presentasi tapi belum vaksin bagaimana? Nah, kalau misalnya anak kelas 9 belum vaksin, kayak masukkan hanya kelas 9 ya, anak kelas 9 belum vaksin ya, mungkin seperti kesepakatan tadi, silahkan dari rumah ya Bu Siska ya, gitu ya. Jadi silahkan presentasi dari rumah begitu. Tapi kalau ini kelas 7, pertanyaan kelas 7 semuanya dari rumah, karena yang datang ke sekolah baru hanya kelas 9 saja, begitu. Mohon bersabar ya Miss Erna ya. Kayaknya udah gak sabar mau masuk, kecuali ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang belum terjawab Bapak Ibu, silakan. Malu mungkin dia suruh live ya Miss Erna ya, jadi chat. Iya, ini papa mamanya malu. Cuman mata saya ini loh, walah sebentar ya. Mungkin kalau ada yang mau live langsung boleh, silakan Bapak Ibu. Bu, saya mau tanya nih, saya agak telat tapi. Oke, silakan Bapak Gio. Kan Ya. prokesnya ada ya yang tadi kalau misalkan apa namanya harus masker, jarak gitu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan misalkan seperti asesmen masuk itu syaratnya misalkan nih apakah siswa ini ada keluarganya satu rumah dengan sakit misalkan. Itu kan kita perlu tahu juga kan ya. Misalkan nih anak saya nih ternyata maaf nih misalkan amit-amit misalkan saya lagi demam apa kita satu rumah nih. Ini kan perlu kita tahu juga nih. Oh dia satu rumah dengan orang yang sekarang ini ada sakit misalkan batuk atau demam itu. Nah, semacam itu, ataukah misalkan apakah misalkan masuk hari Senin, Sabtu, Minggu dia ketemu sama acara di mana gitu, pertemuan acara yang rame gitu, apakah ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebelum masuk ke sekolah gitu ya? Karena kalau saya lihat akhir-akhir ini kan dia bisa aja nggak masalah gitu ya, tapi dia baru ketemu sama orang-orang banyak gitu, atau dia ketemu sama orang yang nggak enak badan, misalkan satu rumah sama orang yang lagi sakit, atau lagi sebelumnya satu rumah dengan saudaranya yang lagi pulang perjalanan dari jarak jauh, misal luar kota gitu. Ini kan perlu juga ya, karena kan kita nggak tahu juga, bukan dari anaknya yang sakit, tapi dia dari orang yang sebelumnya gitu. Dia bisa aja OTG gitu ya. Nah, nggak ada masalah apa-apa. Nah, ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, itu untuk menjaga-jaga aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini kan muncul itu, orang takut nih ngomong, wah saya prokesnya ketat nih, gini-gini. Tapi yang kena di keluarga ternyata yang banyak gitu. Gimana ya kira-kira itu ya Bu ya? Soal kejujuran ya. Iya. Iya. Saya bantu untuk menjelaskan ya Pak. Terima kasih, saya jadi diingatkan untuk terkait dengan prokes assessment ke siswa sebelum masuk ya Pak ya.
saya baru terpikir dari apa Bapak sampaikan itu, memang selama ini kita himbauannya baik pada Bapak Ibu guru juga sama ya, sudah beberapa bulan masuk, kita menekankan bahwa kembali lagi soal kejujuran, bahwa apabila guru itu merasa tidak enak badan, sakit, atau batuk pilek aja, saya selalu menyarankan silakan Bapak Ibu untuk WFH. Itu sudah kita sepakati bersama. Bahkan kalau ada anaknya, suami atau istri di rumah atau anggota keluarga yang sakit pun, demam misalkan begitu, tetap guru-guru juga diminta untuk WFH. Itu sudah berjalan. Nah, untuk siswa pun kita akan berlakukan hal yang sama seperti ini. Memang kembali lagi kepada soal kejujuran ya, integritas dari Bapak Ibu. Kalau memang putra-putrinya atau ada anggota keluarga yang sakit, atau anaknya kurang sehat pun, atau dari orang tua ada anggota keluarga yang sakit, lebih baik kami menyarankan tidak perlu untuk memaksakan anak PJJ. Tapi tetap terima kasih Pak, Papa, nanti kami akan pikirkan untuk, saya jadi kepikiran untuk nanti sebelum anak masuk, itu semacam kita ada yang namanya logbook ya Bu Erna ya, Bu Elis mungkin misalnya yayasan meminta kita membuat logbook. Memang logbooknya itu tadinya kita berpikir bahwa logbooknya cukup dari buku agenda siswa yang mereka bawa pada saat mereka cek suhu, nanti guru piket akan menuliskan suhunya berapa. Nah ini nanti kita bisa gunakan salah satu, selain item pertanyaannya di logbooknya itu, selain cek suhu, cek kondisi siswa, juga apakah ada anggota yang sedang sakit di rumahmu. Nah itu nanti dibuat checklistnya aja. Jadi itu tambahnya nanti kita akan kondisikan kertasnya itu yang akan ditempel, atau nanti di buku agendanya itu nanti catatannya untuk guru piket, anak-anak semacam tiket masuknya ya, dia boleh masuk atau tidak. Kalau kita perhatikan tadi di video, Bapak Ibu cermati, Pak Ugan atau Bu siapa tadi ya, guru piket ya, Bu Renita tadi cek suhu gitu kan, cek suhu tidak oke, anak-anak tidak diizinkan masuk. Nah kalau cek suhu oke, screen kedua adalah anak-anak mereka kan nanti akan dituliskan misalkan suhunya 36, oke, sudah checklist oke. Kemudian anak dipastikan ada anggota keluarga sakit enggak? Nah, kalau tidak, checklist oke. Kalau iya, berarti anak itu juga nanti sebagai satu indikator juga bahwa anak tidak hanya suhu, tapi kondisi kesehatan orang tua atau anggota keluarga di rumah. Ya itu nanti kami bisa tambahkan. Tapi sistem itu sudah kita terapkan, tapi baru sampai temperatur atau suhu badan dan kondisi anak sakit atau tidak, Pak. Jadi itu nanti akan kita tambahkan sebagai satu prosedur pertanyaan yang harus ditanyakan kepada siswa pada saat mereka cek suhu di pintu masuk. Gitu. Terima kasih Pak Pagio sudah memberikan tambahan informasi yang sangat berharga. Ya, terima kasih Bu. Soalnya ini pengalaman aja ya di ya, betul, Pak. Di kantor saya kita pakai scan ya, kayak scan begitu. Ketika begitu scan itu, sebelum di scan itu ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, satu, apakah dia sakit? Kedua, apa gitu ya? Apakah ada keluarganya sakit, terpapar atau gimana? Apa dari luar kota? Nah, ketika atau dalam seminggu 14 hari sebelumnya dia ke tempat keramaian misalkan, ke pasar atau kemana gitu, ada pertanyaannya. Jadi ketika ada hal-hal yang yang sangat peka, misalkan sakit, begitu di scan begitu, dia nggak boleh masuk, langsung di absennya itu tertulis nggak boleh masuk gitu, langsung di blok. Nah, memang agak susah, cuman ketika kena ini akan repot. Ini pengalaman di kantor aja ya. Ada orang yang cek suhu bagus tuh. Terus kita suruh cuci tangan kan, harus masuk semua, udah begitu masuk dia sebelumnya itu ada keluarganya yang sakit tapi dia nggak info. Ternyata dia kena juga. Ketemu sama temannya lagi ngobrol begitu, kena temannya. Temannya ketemu lagi sama yang lain. Nah, akhirnya kantor itu membuatkan ring satu, ketemu si A ini ketemu siapa nih.
tes dulu, terus si B ini ketemu siapa lagi nih, semua berurutan sehingga agak susah gitu loh. Nah itu yang kejadian-kejadian ini kan pengalaman nih ya, saya harapkan nih bisa jadi pelajaran bagi kita nih ya. Karena orang yang udah vaksin ini memang kebetulan kita semua satu keluarga termasuk dia juga udah 2 kali vaksin, nggak menjamin juga ya, ada yang kena ya, cuman memang nggak separah yang lain. Ini ada teman memang udah vaksin tapi sempat kritis gitu ya, memang karena dia ada komorbid. Nah ini yang kita takutkan kan ke orang-orang tua ya, jadi ya perlu yang maksud saya agak serius sekali kita jaga nih, karena begitu kena, waduh, ini nggak mengenal siapa karena kita nggak ngelihat yang mana gitu. Itu aja sih masukannya, Bu. Oke, terima kasih Pak Gio. Nanti kita akan cermati dan kita akan nanti aplikasikan ya, Mem Siska. Kalau saya mungkin pengalaman saya ke dokter gigi tuh, Miss Pak Gio. Kalau ke dokter gigi memang bukan dalam bentuk scan tapi form. Ya, formnya itu listnya banyak. Ya, kembali lagi ke soal kejujuran. Ya, walaupun ya betul. Oke, terima kasih Bapak Gio atas informasi yang berharga. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya mau. Oke, Mama Farel. Benar ya? Oh ya, Farel, ya, betul. Siap. Nah, silakan Mama Farel. Ya. Sebenarnya saya udah mengizinkan anak saya untuk tatap muka di sekolah. Cuma yang masih saya kepikiran tuh pas anak-anak itu kan diperbolehkan makan di kelas. Nah, saya sangat khawatir kalau semuanya buka masker dan makan di dalam kelas itu, takutnya gimana-gimana gitu, Miss. Saya sih cuma punya saran, anak-anak tuh di dalam kelas boleh minum aja. Jadi sebelum sekolah itu sarapan dulu, dan biasanya kan makan siang jam 12. Jadi makan siangnya di rumah aja gitu, Miss. Menjaga jadi nggak terlalu lama buka masker gitu. Gimana saran saya, Miss? Makasih. Oke, iya sih. Memang kemarin itu kami pas syuting juga ya, Mama Clara, memang info ke anak-anak hanya snack ya. Cuman ada beberapa memang yang karena sudah kelamaan di rumah kali ya, 1,5 tahun lebih, kadangkala memang nggak pernah breakfast gitu ya. Jadi pas 9:30 itu waktu dulu tatap muka juga begitu, Mama Farel. Jadi 9:30 itu jam istirahat pertama juga, waduh itu lagi lapar-laparnya ya, mereka langsung makan berat. Oke lah, nanti kita akan kondisikan Bapak Ibu sekalian, juga mohon diingatkan untuk anak-anak nanti kalau TMT akan berjalan, mungkin breakfastnya atau makan beratnya pagi ya Bapak Ibu, supaya nanti meminimalisir membuka maskernya nggak terlalu lama gitu ya Mama Farel ya, untuk untuk jam snack. Ya memang sih kadang-kala memang ada yang alasannya ada-ada aja Mama Farel, yang nggak bisa makan pagi lah, breakfast lah gitu, seperti itu. Hanya makan roti atau susu, ada yang bangun kesiangan juga, tapi memang nanti kita kondisikan saja untuk di videonya memang kita kondisikan snack. Jadi hanya 1 kali snack saja. Nanti sisanya lunch di rumah gitu saja. Ya memang Farel, terima kasih untuk reminded-nya. Ya, oke. Ada lagi, Miss? Ya, silakan. Mama Sasa ya. Oke, Mama Sasa. Iya, Miss. Ya. Miss, itu kalau misalkan sebelum anak masuk, ruangannya udah disemprot desinfektan belum, Miss? Sudah, Bu. Ruangan kelasnya. Sudah, Bu. Semprot. Iya, betul. Iya, oke. Oke, Miss. Nanti makasih. Link YouTube-nya saya share, itu sudah disemprot. Nanti dipastikan dilihat di YouTube-nya ya, Bu ya, nanti ya. Nanti di grup. Oke, siap. Terima kasih. Miss Elvis. Ya, oke. Ya, makasih. Ya. Oke, dari yang lain Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri karena sudah jam 11, jadwal 10.30, tapi nggak apa-apa banyak pertanyaan karena mungkin karena kini pengalaman kita dari sekolah itu pertama kali juga, dari orang tua juga pertama kali, tapi sekolah cukup untuk istilahnya mengantisipasi apa saja sudah dipikirkan sejak lama sih Bapak Ibu sebenarnya untuk sekolah persiapan tatap muka seperti itu. Mungkin nanti ada masukan sana sini boleh, nanti kami akan persiapkan. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Mangga? Udah, Miss.
Sudah. Oke. Baterainya udah lowbat. Udah lowbat. Ya, betul Bu. Kita dari jam 9 ya. Oke, Mem Siska, Iya. begitu saja ya. Oke. Ya, Terima cukup, kasih Bu. Bapak Ibu untuk Iya, Miss. keikutsertaannya di dalam parenting persiapan tatap muka terbatas dan info hasil Expo Belajar Anak-anak yang akan diselenggarakan di hari Senin tanggal 20 sampai tanggal 28, Oh kemudian gitu. jadwal TMT juga yang Oh, iya, iya. akan diselenggarakan juga sesuai dengan jadwal yang sudah disonding dengan Miss Erna. Oke, kita langsung tutup Foto dulu Bu dengan Erna, Bu Elis foto dulu Bu Oh, Elis. foto dulu apa doa dulu, Bu? Foto Mister dulu. Adit siap ya untuk doa ya. Oke. Foto dulu aja ya. Oke, silakan Mama untuk ibu-ibu semua ya. Oh, ada bapak-bapaknya. Silakan Bapak Ibu untuk on cam. Kita smile dulu untuk acara Pakai hari masker ini. nggak, Miss? Ya, Pakai masker nggak? pakai masker jangan Bu. Kita Ibu di ruangan sendiri kan ya. Saya juga sendiri jadi aman. Jangan Bu, nanti jangan kelihatan muka cerianya. Kita mau malam mingguan nih Bu, entar malam ya. Pasang senyum Bapak Ibu yang terbaik ya. Oke. Katakan buncis Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3, cheese. Untuk slide pertama. Oke. Slide kedua. Bapak Ibu tahu nggak ya slide pertama kedua? Oke, slide kedua juga on cam semua. Ya. 1, 2, 3. Selamat siang Bu Elis, selamat siang semua Ya. Ibu Guru. Oke, terima Ya. kasih. Ya. Oke, kita Bentar, Bu lanjutkan. Elis. Oh iya, kenapa Bu? Mangga. Tatap mukanya tanggal berapa ya Bu? Ini maaf ya tadi kan kelewat. Tadi lagi sibuk. Oh iya. Fotonya foto muka. Oktober ya. Ya. Bu Elis, ini tanda Ya. tatap mukanya tanggal berapa ya? Minggu Senin ya? Senin ya. Silakan Miss Erna. Tar dulu. Yang itu Bu, kalau yang kelas 9 itu yang jadwalnya expo saja mulai hari Selasa, Bu. Selasa Ya. tanggal 21. Jadi anak-anak belajarnya hanya seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat, tapi sesuai dengan jadwal pembagian kelompoknya, Mama. Nah, untuk kelas 7 dan 8 nanti seluruhnya per Oktober. 1 Oktober. Ya. Ya. Ya, Mama Johan ya. Seperti suaranya kayaknya Mama Johan. Ya. Ya. Ya, oke siap Bu. Cukup jelas ya Bu? Ya. Jadi yang kelas 7 Selasa ya, hari Selasa ya Bu ya? Hah? Selasa September ya Bu ya atau Oktober Bu? Ini kurang jelas ini macet-macet ini suara. Oktober, Mama, Oktober. Oh, Oktober ya. Ya. Oh, Nanti ya. ngikutin, Oke, Bu. Makasih. mengikuti Ya, ya. jadwal kloternya ya, Mama. Nanti Ya, dilihat ya, Bu. caranya Mama maksudnya kloter berapa, kelompok berapa. Gitu. Ya. Oke Ya. Bu ya. Makasih Ya. ya Bu ya. Ya. Oke, siap. Sudah ya Bapak Ibu kita berangkat tadi ya. Oke, Mister Adit kita tutup dengan doa penutup. Udah ya, Miss. Ya, kita doa dulu Bapak Ibu. Ya. Iya, Miss. Doa Oke, dulu, Miss. Siap. Monggo Mister Adit. Masih di mute Pak Andit. Ya. Ya. Bapak Ibu, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau telah melancarkan kegiatan kami bersama. Engkau telah memberikan kami kegembiraan bersama. Maka ya Bapa, selanjutnya kami serahkan acara-acara kami kepadamu. Semoga apa yang akan kami lanjutkan setelah ini sungguh-sungguh sesuai dengan rencana yang Kau berikan kepada kami hari ini. Ini semua kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Happy night Ya. weekend. Bye-bye. Ya, Sehat Miss. selalu Bapak Ibu. Bye-bye. Ya, Miss. Ya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Selamat siang. Ya. Semua. Ya, sehat Ya. semua. Terima Selamat kasih. siang. Terima kasih. Buset. Kalau Bapak,
saya end meeting saja ya Bu ya. Sudah Ya. selesai semua kan? Oke, terima kasih. Ya, Selamat siang semuanya. Siang. Ya.